Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jepang versus Costa Rica, Samurai Biru kalah 0-1. Duel Jepang versus Costa Rica dalam lanjutan grup E Piala Dunia 2022 digelar di Ahmad bin Ali Stadium. Usai tanpa gol di babak pertama, Costa Rica mencetak gol pada menit ke-82 lewat Keiser Fuller. Dengan hasil ini, Costa Rica membuka peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Costa Rica kini menempati peringkat ketiga grup E dengan 3 poin sama dengan Jepang yang ada di urutan kedua. Belgia versus Maroko, Atlas Lions, bungkam Hazard CS 2-0. Duel Belgia versus Maroko di lanjutan grup F digelar di Al Tumama Stadium. Babak pertama berakhir 0-0 setelah gol Hakim Ziyech di injury time dianulir. Maroko memecah kebuntuan pada menit ke-73 lewat tendangan bebas Abdelhamid Sabiri. Gol Zakaria Abokhlal pada menit ke-90+2 kemudian memantapkan kemenangan Maroko. Skor 2-0 untuk kemenangan Maroko pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Maroko berada di posisi kedua klasemen grup F Piala Dunia 2022 dengan 4 poin dari 2 laga, sedangkan Belgia ada di urutan ketiga dengan 3 poin. Kroasia versus Kanada, Kramaric Brest, Vatreni menang 4-1. Kroasia versus Kanada menjadi sajian grup F di Stadion Internasional Khalifa Alfonso Davies, membawa Kanada unggul 1-0 di awal pertandingan. Kroasia kemudian comeback dan mencetak 4 gol lewat aksi Andrej Kramaric di menit ke-36, Marko Livaja di menit ke-44, gol kedua Kramaric di menit ke-70, dan Lovro Mayer di menit ke-90+4. Duel berakhir untuk kemenangan Vatreni 4-1. Hasil ini membawa Kroasia ke puncak klasemen grup F dengan 4 poin. Kanada dipastikan gugur setelah kalah dalam 2 pertandingan yang dijalani. Spanyol versus Jerman, Füllkrug selamatkan Der Panzer skor 1-1. Spanyol versus Jerman pada laga kedua grup E digelar di Al Bayt Stadium. La Furia Roja memegang kendali di awal laga. Namun di babak pertama tak ada gol yang tercipta. Memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-62, Alvaro Morata membuka keunggulan Spanyol. Niklas Füllkrug menjadi penyelamat Jerman setelah mencetak gol di menit ke-83. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Spanyol masih berada di puncak klasemen dengan raihan 4 poin, sedangkan Jerman di juru kunci dengan 1 poin. Alfonso Davies cetak gol 68 detik. Matchday kedua grup F Piala Dunia 2022 mempertemukan Kroasia versus Kanada. Duel berlangsung di Stadion Internasional Khalifa. Kanada membuka skor ketika pertandingan baru berjalan 68 detik. Alfonso Davies mencetak gol perdana Los Rogues di Piala Dunia 2022. Gol itu pun menjadi rekor. Davies mencetak gol tercepat di Piala Dunia 2022 dalam waktu 68 detik. Brazil punya banyak pengganti Neymar, Casemiro kasihan ke lawan. Neymar dipastikan absen saat Brazil menghadapi Swiss di laga kedua grup G. Ada pula laporan yang menyebut Neymar kemungkinan tidak bisa main sampai fase grup selesai. Casemiro tidak khawatir dengan absennya Neymar mengingat stok penyerang Brazil yang melimpah. Dia bahkan sampai berkelakar kasihan kepada para rival karena Brazil punya banyak opsi pengganti Neymar. Brazil memang datang ke Piala Dunia 2022 dengan membawa banyak penyerang. Dari total 26 pemain yang dibawa, Tite 9 diantaranya adalah penyerang.
Top skor Piala Dunia 2022, Morata dan Kramaric ramaikan persaingan. Perburuan gelar top skor Piala Dunia 2022 mulai ramai. Morata menambah 1 gol saat Spanyol bermain imbang 1-1 melawan Jerman dalam matchday kedua grup A. Striker Atletico Madrid itu kini sudah mengumpulkan menyamai 2 gol milik rekannya Ferran Torres. Striker Kroasia Andrej Kramaric juga muncul untuk meramaikan persaingan sepatu emas. Ia menyumbang 2 gol saat Kroasia mengalahkan Kanada 4-1 di Stadion Internasional Khalifa dalam laga grup F. Jumlah gol kedua pemain itu masih kalah dari Enner Valencia dan Kylian Mbappe yang sudah merobek gawang lawan sebanyak 3 kali. Sejauh ini ada 67 gol yang sudah tercipta dalam 28 pertandingan Piala Dunia. Dari jumlah itu, ada 43 pemain yang menyumbangkan 1 gol. Tawaran fantastis klub Arab Saudi buat Ronaldo. Walau sudah berusia 37 tahun, Cristiano Ronaldo dinilai masih bisa bersaing di level tertinggi. Ronaldo pun masih jadi idola di dunia sepak bola. Dilansir dari CBS, setidaknya ada 5 destinasi tujuan Cristiano Ronaldo selanjutnya, salah satunya klub-klub Arab Saudi yang mengincarnya. Rumor terbaru, salah satu klub Arab Saudi, Al Nassr, memberi penawaran fantastis. Mereka siap mengontrak Ronaldo selama 3 tahun dengan bayaran 186 juta pound sterling atau setara 3,5 triliun rupiah. Artinya, tiap tahunnya Ronaldo mendapatkan bayaran 1 triliun rupiah. Di tengah Piala Dunia, MU incar 2 penyerang Belanda. MU kini harus berburu penyerang baru setelah mereka putus kontrak dengan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. MU dikabarkan mengincar 2 penyerangnya Belanda. Mereka adalah Cody Gakpo dan Memphis Depay. Cody Gakpo sejatinya adalah penyerang sayap, namun bisa diplot sebagai gelandang serang. Di Piala Dunia 2022 ini, 2 gol telah dibukukannya. Untuk Memphis Depay, sebenarnya pemain berusia 28 tahun ini pernah memperkuat MU di tahun 2015 hingga 2017. Sayangnya Depay tidak mampu menorehkan hasil manis. Rencananya MU akan memboyong Memphis Depay di bursa transfer musim dingin 2023 dari Barcelona. Barulah di musim panas 2023 mendatang, Cody Gakpo coba didaratkan. Supporter bawa poster Mesut Ozil dan pose tutup mulut di duel Spanyol versus Jerman. Bentrok antara Spanyol dan Jerman pada Senin 28 November jadi salah satu laga yang ditunggu-tunggu di Piala Dunia 2022. Namun supporter di Stadion Al Bayt melakukan protes kepada Der Panzer. Di duel tersebut sekumpulan fans dengan gamis putih dan menutup kepala menunjukkan foto mantan pemain Jerman Mesut Ozil. Yang paling menarik perhatian adalah para supporter tersebut juga melakukan gestur menutup mulut. Gerakan yang terkoordinasi ini nampaknya sebagai respon atas sikap para penggawa Jerman yang membuat gestur menutup mulut karena protes atas kebijakan FIFA yang tak memberikan izin untuk mengenakan ban kapten LGBT. Sementara itu, aksi supporter di Stadion Al Bayt juga merujuk kepada perlakuan Jerman terhadap Ozil. Ozil mundur dari timnas setelah menjadi sasaran pelecehan rasialisme dan dijadikan kambing hitam kala Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2018. Belum sempat bermain, kiper Maroko diganti usai nyanyi lagu kebangsaan. Penjaga gawang Maroko, Yassine Bounou, digantikan setelah menyanyikan lagu kebangsaan saat menghadapi Belgia pada matchday kedua grup F Piala Dunia 2022. Hal tersebut dikarenakan penjaga gawang berusia 31 tahun itu dipasang oleh pelatih Maroko, Walid Regragui, menjadi starting line up Singa Atlas. Namun seusai menyanyikan lagu kebangsaan, Walid Regragui diyakini mengubah skema dengan menarik keluar Bounou. Penjaga gawang yang memperkuat Sevilla tersebut lantas digantikan dengan Munir. Pergantian tersebut terjadi pada saat sesi foto skuad kedua tim sebelum pertandingan dimulai. Timnas Belgia kalah dari Maroko, supporter buat kerusuhan di Brussel. Timnas Belgia menelan kekalahan memalukan dengan skor 0-2 dari Maroko. Dampak kekalahan tersebut terjadi kerusuhan di ibu kota Belgia, yakni Brussel, sesaat pertandingan tersebut itu berakhir. Dikabarkan ada puluhan orang yang membuat kerusuhan sampai pihak kepolisian Brussel harus turun tangan. Bahkan polisi menutup sebagian pusat kota Brussel, mengerahkan meriam air dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa setelah kerusuhan terjadi di ibu kota Belgia tersebut.
Hakim Ziyech memanfaatkan laga Belgia versus Maroko di Piala Dunia 2022. Hakim Ziyech memanfaatkan laga Belgia versus Maroko di Piala Dunia 2022 untuk pikat hati AC Milan. Pemain Maroko Hakim Ziyech memanfaatkan pertandingan grup F Piala Dunia 2022 melawan Belgia untuk memikat hati AC Milan. Pada pertandingan yang tersaji di Stadion Al Tumama Doha, Minggu 27 November malam, Hakim Ziyech bermain sangat baik untuk Maroko. Seperti diketahui, ex-pemain Ajax Amsterdam tersebut sudah tidak merasa nyaman untuk tetap tinggal bersama Chelsea. Sudah 2 tim dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 baru menjalani pertandingan kedua di babak penyisihan grup, tetapi sudah ada 2 negara yang dipastikan tersingkir. 2 tim tersebut adalah Timnas Qatar dan Timnas Kanada. Keduanya sama-sama menelan 2 kekalahan beruntun dan belum meraih 1 poin pun di pesta sepak bola 4 tahunan ini. Hasil ini tentu menjadi miris bagi Kanada yang terakhir tampil di edisi 1986 yang sekaligus menjadi penampilan debutnya di Piala Dunia. Polandia diminta tampil mengerikan saat hadapi Argentina. Lionel Scaloni meminta para pemain timnas Argentina tidak cepat puas setelah Lionel Messi dan kawan-kawan menghidupkan asa mereka dalam Piala Dunia 2022. Ia mengakui Polandia adalah lawan yang sangat berat. Semua tim akan berbeda ketika menghadapi Argentina. Polandia sangat berat, semua orang bermain berbeda melawan Argentina dan mereka tidak hanya berubah demi Leo Messi, tetapi untuk semua pemain lain dan untuk menghormati Argentina, ujar Scaloni dikutip dari AFP. Ngeri, supporter hantam kiper pakai tiang corner di Turki. Seorang kiper harus merasakan aksi kekerasan supporter dalam duel Koç TPSK versus Altay Sabtu 27 November. Diwartakan oleh Mirror, insiden tersebut terjadi pada babak pertama. Jadi laga lebih dulu dihentikan karena ada supporter tuan rumah yang luka karena lemparan flare ke tribun. Ambulans pun masuk ke lapangan untuk melakukan evakuasi. Saat para pemain menunggu proses tersebut, seorang supporter masuk ke lapangan dan menyerang kiper Altay Ozan Efrim. Paolo Maldini sedang berbenah AC Milan buru-buru lepas 3 pemainnya di Januari mendatang. Bursa transfer pada Januari mendatang bakal menjadi agenda padat setelah Paolo Maldini memutuskan untuk menendang 3 pemain AC Milan. Hal tersebut dilakukan karena Maldini ingin memaksimalkan performa klub. Fode Ballo-Touré, Timoe Bakayoko, dan Fassine Adli disebut dalam daftar pemain yang ingin dilepaskan oleh Milan. Meskipun untuk kasus Adli, mereka hanya berniat untuk melepaskannya sebagai pemain pinjaman, bukan untuk dijual secara permanen. Manchester United batal rekrut Jude Bellingham. Manchester United sempat masuk daftar peminat Jude Bellingham, namun ada laporan setan merah memilih mundur dari perburuan sang gelandang. The Devils kabarnya diminta untuk tidak memburu Jude Bellingham atas permintaan Erik ten Hag langsung selaku manajer. Saat ini, pos gelandang tengah Manchester United masih ditempati sosok-sosok yang mumpuni seperti Christian Eriksen. Selain itu ada Casemiro dan Scott McTominay yang masih sangat diandalkan ten Hag sepanjang musim ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!